kita masuk ke bagian organ yang termasuk bagian dari sistem limpatik, yaitu organ limpa. Nih. Limpa itu berbentuk seperti berbentuk oval, lalu berwarna merah gelap, berbentuk oval, ada warnanya merah gelap. Nah, ini kalau di gambar ini dia ada katup ya, katup dari pembuluh darah merah dan pembuluh darah biru yang namanya vena, arteri dan vena. Arteri yang merah, yang biru itu yang vena gitu. Nah, jadi dia ada katup di sini. Nah, dia berbentuk oval berwarna merah gelap, berada pada sisi kiri dan belakang lambung. Sisi kiri dan belakang lambung. Jadi dia ada lambung, nah dia di belakangnya lambung. Tapi bagian sisi kiri gitu ya. Kalau lambung yang di sini, yang di tengah ke sini, nah itu dia di sini. Lambung di sebelah kiri. Lambung kita di kiri ya BTW, yang kanan itu adalah hati gitu. Jadi kalau sakit tapi kita pegang itu kanan, itu berarti hatinya. Tapi kalau nyeri gitu lambung itu sebelah kiri. Nah, dia di belakang lambung di sisi kiri. Nah, di level embrio, limpa ini berfungsi sebagai pembuat sel darah merah dan putih. Jadi ketika masih dalam level stage-nya embrio, masih di rahim, nah limpa ini berfungsi sebagai pembuat sel darah merah dan putih gitu, penghasil sel darah merah dan putih gitu. Tapi setelah lahir limpa ini berfungsi menghasilkan limfosit dan monosit, yaitu makrofag, yaitu menghasilkan sel-sel yang bertugas untuk imun tubuh begitu ya, si limfosit dan monosit, yang mana limfosit dan monosit ini banyak di nodul limpatik. Nah, limpa itu menghasilkan bilirubin dari hemoglobin. Nah, bilirubin inilah yang memberi cairan warna unik pada cairan empedu. Kita udah belajar ya tentang empedu, gallbladder, kantongnya yang warna hijau. Nah, jadi si bilirubin ini yang memberi warna unik pada cairan empedu, dan ya bilirubin juga memberi warna unik ya pada mata kita gitu ya. Ada yang matanya blue, ada yang matanya warna hijau, ada yang matanya warna light brown, mata yang warna coklat gitu ya. Nah, jadi limpa menghasilkan bilirubin yang mana itu didapat dari hemoglobin. Ini si limpa. Nah, berikutnya limpa itu menghancurkan sel yang lemah gitu. Jadi ada sel-sel yang tidak produktif gitu ya, yang lemah gitu kan, yang sakit. Nah, itu si limpa itu akan menghancurkan gitu. Jadi dia nggak segan-segan tuh menghancurkan sel yang lemah gitu. Supaya apa? Supaya ya sel yang lemah tadi tidak semakin dipengaruhi sama yang toksik-toksik. Ketika selnya lemah dipengaruhi toksik, nanti dia berubah menjadi sel zombie yang bisa menjadi sel yang bersifat parasit bagi sel gitu. Yang tadinya sel itu adalah teman bagi sel yang lain, sekarang jadi musuh karena sifatnya menjadi berlawanan gitu. Ini yang disebut sel zombie. Nah, yang akhirnya nanti sel yang lemah dan sel sakit itu makan sel-sel yang sehat gitu. Pernah tahu gitu ya? Ya, makanya disebut kayak kanker itu sel apa? Sel zombie gitu. Sel yang lemah, sel yang mati lalu menjadi sel zombie gitu. Nah, jadi limpa itu akan menghancurkan sel yang lemah. Kenapa? Karena ya dihancurin, nanti kan sel itu akan membentuk lagi gitu. Baru akan dihasilkan lagi, namanya regenerasi sel gitu. Jadi sebelum dipengaruhi sama yang rusak, yang toksik, nah dia buru-buru hancurin tuh. Hancurin, nanti yang melawan toksik itu sel-sel yang kuat. Nah, jadi jangan sampai nih si lemah tadi dipengaruhin, dia malah menjadi strong, menjadi musuh dan menjadi strong untuk melawan sel yang sehat gitu. Seru ya, kayak mempelajari di dalam kehidupan kita gitu. Nah, lingkungan yang buruk mempengaruhi kebiasaan yang baik gitu. Jadi kebiasaan baik kita itu bisa menjadi buruk, lalu itu bisa menjadi lawan bagi diri kita sendiri gitu. Nah, dia menghancurkan sel yang lemah, yang toksik, dan sel darah merah yang sudah tua. Nah, jadi dihancurin tuh semuanya. Nanti si bone marrow kan menghasilkan sel darah yang segar, yang muda untuk survive gitu. Jadi yang sudah tua itu dihancurin gitu. Limpa yang sehat akan menghasilkan sistem
sistem limpatik dan sistem darah yang sehat. Jadi limpa sehat, sistem imunnya sehat. Lalu apalagi yang sehat? Sistem limpatik. Lalu apalagi yang sehat? Sistem darah yang sehat. Nah, sistem limpatik sehat, maka organ ini sehat, organ itu sehat, organ ini sehat. Sistem imun sehat, maka organ itu sehat, organ ini sehat. Jadi kita bisa melihat bahwa ini semua saling bekerja sama. Sistem-sistem di dalam tubuh kita itu memberikan namanya efek domino, gitu ya. Kita udah pelajari di slide berikutnya efek-efek domino pada sel, gitu kan. Dan tidak ada yang mandiri sistem itu, gitu. Walaupun dia kerjanya independen, tapi dia mempengaruhi sistem lain, gitu. Nah, jadi ya, limpa yang sehat menghasilkan sistem imun, sistem limpatik, dan sistem darah yang sehat. Bagaimana menghasilkan sistem yang limpa yang sehat? Ya, regenerasi sel, detoksifikasi, tidak ada jalan keluar lagi, gitu. Kalau kita tidak melakukan regenerasi sel, maka dia tidak mampu menghancurkan sel yang lemah, sel yang toksik, dan sel darah merah yang sudah tua. Dan itu semua akan mengumpul menjadi zombie sel, gitu. Jadi sel yang sangat toksin nanti bagi sel yang sehat. Lalu kalau kita tidak melakukan detoksifikasi, kita terus memakan yang menjadi musuh sel, ya tidak akan mungkin menghasilkan imun yang kuat, sistem limpatik yang kuat, tidak akan mungkin, gitu. Karena imun kita itu tiap hari dibombardir ya. Vaksin itu melemahkan imun, cara hidup yang toksik melemahkan imun, makanan-makanan yang toksik kita makan itu melemahkan imun, tiap hari dia harus melawan musuh, gitu ya. Lama-lama sistem imun itu down, sistem imun down, sistem limpatik juga down, gitu. Nah, jadi ya sistem imun, sistem limpatik, dan sistem darah itu kayak bergantung kepada organ limpa, ya, organ limpa. Nah, jadi itu bagian dari ini. Jadi kalau kita mau ngomong secara spiritual nih, limpa itu merefleksikan lower mind, pikiran yang lebih bawah, atau causal mind. Nah, itu dia merefleksikan itu, gitu. Jadi kemampuan berpikir kita yang lebih bawah itu terefleksi dari limpa yang sehat, gitu. Nah, limpa ini juga adalah kendaraan bagi matematika universal, matematika perhitungan seluruh dunia, gitu. Kemampuan kita menganalisa, kemampuan kita menghitung, gitu ya, daya matematika kita, gitu. Nah, itu tergantung dari ya kesehatan si limpa tadi, kalau kita mau ngomong secara spiritual ya, gitu. Karena ya tubuh kita ini kan organ itu mempengaruhi aspek berpikir, aspek causal mind itu, gitu kan. Nah, lalu mempengaruhi aspek emosi, mempengaruhi aspek spiritual, gitu. Jadi ya kalau kita mau bisa untuk memikirkan hal-hal yang abstrak atau menghitung matematika, kemampuan matematika, atau ya pikiran kita yang di bawah, lebih bawah kan ada subconscious mind, conscious mind, gitu kan. Nah, itu yang subconscious itu yang lebih bawah, lower itu, nah itu terefleksi dari kesehatan limpa kita, gitu. Dan ini yang membuat kita bisa tidak terpengaruh terhadap hal-hal lain ya, propaganda-propaganda lain, karena ya kita punya subconscious mind kita itu cukup sehat, gitu ya. Level yang lower itu cukup sehat, gitu. Nah, ini di bagian limpa.